يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دعانا إلى الجنة وبين لنا سبيل الهدى والضلالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. At-tarhibu min lubsil harir lirrijal idza lam yakun bihim hikkah wa minat takhattumi bidzahab. Ini adalah bab yang menerangkan tentang menakuti daripada memakai sutra bagi kaum laki-laki apabila tidak ada dengan mereka itu penyakit yang namanya hikkah. Dan ini pula menakuti daripada bercincin atau memakai cincin emas bagi kaum laki-laki. Ada dua pasal dalam bab ini. Pertama, larangan laki-laki memakai sutra. Yang kedua, larangan bagi laki-laki berhias dengan perhiasan emas, baik itu cincin atau gelang, apalagi bunil, laki-laki berbunil emas umpamanya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu orang-orang yang beriman di dalam surga harir, sutra. Nah, di dalam surga orang-orang yang beriman itu diberi pakaian sutra. Artinya apa? Bahwa untuk di dalam dunia mereka kada diperkenankan memakai sutra itu, karena itu untuk pakaian surga. Dan larangan memakai sutra ini adalah khusus untuk kaum laki-laki. Nang kayak apakah bentuknya sutra itu? Kain sutra itu kain yang ditenun dari bahan sutra. Sutra itu dibuat daripada kepumpung dari ulat yang namanya ulat sutra, dan itu banyak dibudidayakan sekarang ini di mana-mana. Ulatnya itu kalau menghasilkan kain, menghasilkan benang-benang sutra. Di dalam penjelasannya mengenai sutra ini disebutkan
wa'lam anna lubsal harir halamun 'ala dzukuril balighin wa kadza julusuhum 'alaihi wastinaduhum ilaihi bighairi hailin haramun wa huwa jaizun lin nisa litazayyunihinna li azwajihinna wa illatut tahrim fi masabaq ta'abbudiyah. Bahwa memakai sutra itu haram atas laki-laki yang sudah balik. Demikian pula haram duduknya mereka di atasnya. Misalnya ada hamparan di situ sutra, atau kursi sutra, atau ulas tilam atau bantal ulasnya sutra, atau kasandaran yang dilapis dengan kain sutra, kada boleh jiwa bersandar di situ. Nah, jadi bukan hanya memakai, duduk, berabah, bersandar di sesuatu yang ada sutra, maka itu dilarang bagi laki-laki. Boleh bagi perempuan. Boleh bagi perempuan. Apa alasannya itu haram bagi laki-laki? Apa alasannya boleh bagi perempuan? Ta'abbudiyatun. Arti ta'abbudiyah itu adalah semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, itu menjunjung perintah Allah. Kenapa maka laki-laki boleh, kada boleh, bini-bini boleh memakai sutra, sama aja pada kain. Napa alasannya? Itu ta'abbudiyah. Jangan dipikirkan, jangan diakalani, jangan dicari-cari, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaq alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian wahai laki-laki memakai sutra. Maka bahwasanya barang siapa yang memakai sutra di dalam dunia ini, maka dia tidak boleh memakainya nanti di akhirat. Di akhirat kada kau lagi memakai sutra. Nah, hadis yang lain menjelaskan, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah wa in dakhalal jannah labisahu ahlul jannah wa lam yalbashu. Barang siapa yang memakai sutra bagi laki-laki di dalam dunia, di akhirat dia tidak akan bisa memakainya. Dan bahwasanya jika masuk surga maka ahli surga memakai sutra, sedangkan dia tidak bisa memakai sutra. Andai kata inya nih ke surga juga mati, orang bertaan memakai sutra, inya kada boleh memakai sutra. Kenapa? Karena sudah berdahulu memakai di dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kecuali inya tobat sebelum mati. Nah, tobat. Dulunya pernah memakai sutra umpamanya, lalu inya tobat. Nah, imbah tobat itu inya mati, nah itu sudah habis. Andai kata dia masuk surga, itu diperkenankan untuk memakai sutra seperti ahli surga yang lain-lainnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu bi yaminihi wa dhahaban faja'alahu bi shimalihi thumma qala inna hazaini haramun ala dhukuri ummati. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra, maka beliau jadikan di tangan kanannya, dan beliau mengambil emas, beliau jadikan emas itu di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua macam ini haram atas laki-laki umatku. Haram atas laki-laki umatku.
Hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata min ummati wa huwa yatahalla bizahab harramallahu alaihi libasahu bil jannah." Sama aja lawan sutra tadi. Kalau orang yang dalam dunia laki-laki ini memakai emas, andai kata dia masuk surga kaina kada kawa lagi memakai emas itu. Karena sudah berdahulu dipakainya di dalam dunia ini. Kecuali inya tobat sebelum meninggal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu memakai sutra bagi laki-laki, demikian juga berhias dengan emas, itu adalah sesuatu yang diharamkan, artinya dosa. Apakah dosanya ini tergolong kabair, dosa besar, atau sagair, dosa kecil? Laki-laki nang emas itu nah ini berdosa. Laki-laki nang makai sutra ini berdosa. Dosanya apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Para ulama kada sama pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila itu dosa kecil, maka dia akan terhapus sendiri dengan sembahyang 5 waktu. Apabila itu dosa besar, maka dia kada akan hapus kecuali dengan tobat yang benar atau tobat nasuha. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tetapi andai kata itu memang dosa kecil, memakai emas laki-laki, sutra, dosa kecil. Dosa yang kecil ini berubah menjadi besar dengan beberapa perkara. Pertama, bil israr, dengan dikekali. Dengan dikekali, diulang-ulang. Kalau bepaculan utas amas, nah itu israr ngarannya, ampih dosa kecil menjadi dosa besar. Satu, dikekali. Sama orang membuka aurat di tempat yang kada boleh membuka aurat, itu dosa kecil. Tetapi kalau dikekali, nah itu jadi dosa besar. Yang kedua, dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar bil izhar wal farah, dengan menampakkan dan kegembiraan. Ini agak bautas emas, babaju sutra, inya bangga, inya baarai ke situ kemari menampilkan pakaiannya. Nah, dosa yang jadinya, yang dulunya kecil di sisi Allah menjadi besar karena dibanggakan. Dan itu berlaku untuk dosa kecil apa aja, bila dibanggakan, dikisah-kisahkan, jadi besar. Yang ketiga, orang yang memakai emas atau sutra itu orang yang jadi ikutan, al-muqtada, orang yang jadi ikutan, orang yang jadi panutan. Baik artinya inya itu ulama, atau inya itu tokoh kampung, atau tokoh masyarakat walaupun inya kada ulama. Cuma mun sidin tuba emas, orang sekampungan umpet jo makai emas. Nah, dosa yang kecil menjadi besar karena apa? Dituruti orang, inya menghuluakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liz-Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil harir li hikkatin kanat bihima, muttafaq alaih. Meringankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Zubair dan Abdurrahman bin Auf, membolehkan memakai sutra karena ada penyakit gatalan dengan keduanya.
Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, beliau tuh ada punya penyakit gatalan. Nang bila memakai kain lain, nang kada sutra sakit. Nah kalau sutra itu kan lembut kainnya halus, sehingga kalau dipakai kada mempengaruhi. Kalau kain lain tagatuk sakit. Nah maka Nabi kita rakhasa, membolehkan. Nah jadi artinya boleh laki-laki memakai sutra itu kalau ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat, seperti tadi gatalan contohnya, atau kada ada pakaian lain lagi berisi lain pada sutra, mengkadaka itu kada berpakaian, nah itu dibolehkan juga. At-targhibu fi lubsil bayat min athiyab wa fi ma yaquluhu man labisa thawban jadidan wa tarhibu min tatwiliha. Ini bab adalah menggemarkan pada memakai pakaian putih dan pada sesuatu yang dia baca bagi orang yang memakai pakaian baru, dan ini bab pula menerangkan tentang menakuti daripada memanjangkan pakaian itu. Qala ta'ala ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Yang artinya wahai manusia, kami telah menurunkan atas kalian pakaian yang menutupi kemaluan kalian, aurat kalian. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini adalah dalil daripada wajibnya menutup aurat. Kami telah menurunkan atas kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa artinya pakaian yang tidak membuat dosa. Itu yang paling baik. Kadang-kadang ada pakaian itu menutup aurat, tetapi ada mengandung dosa. Nah pakaiannya bagus, liput, menutup aurat, cuma pakaiannya itu dipakainya dengan kemasyhuran. Ini memakai pakaian itu dengan perasaan-perasaan agak, perasaan-perasaan harat, perasaan-perasaan yang pembaiknya pada orang lain di bawahinya. Nah ini pakaiannya menutup aurat tapi masih jadi dosa. Al-Quran mengatakan walibasu taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa itu pakaian yang kita pakai menjadi pahala. Nah dzalika khair, itulah yang terbaik. Kayak macam ini, macam busana-busana muslim, busana-busana muslimah, itu kadang-kadang lebih menggoda daripada nang kada pakaian muslimah, karena diulah, dirancang sedemikian rupa oleh ahli-ahli perancang. Bahkan kadang-kadang yang merancang ini orang-orang yang bukan Islam, sehingga perempuan itu secara zahir kelihatannya menutup aurat, tetapi pakaian yang dipakainya itu lebih menggoda daripada orang yang berpakaian auratnya terbuka. Lihat jilbabnya bergira-girap, kita melihat lagi takajub sudah. Jilbabnya bakam-bakambang, bermacam-macam baju jilbab, menutup aurat, cuma ini menimbulkan godaan. Nah ini bukan pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan ini salah satu di antara siasat orang-orang yang non muslim. Mereka sekilas memberikan arahan kepada kita memakai busana muslim, tapi tujuan mereka lebih menggoda daripada orang yang berpakaian biasa. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah menjadikan untuk kamu itu pakaian-pakaian yang menjaga kamu daripada panas,
dan Allah menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang menjaga kamu pada waktu kamu berperang. Allah menerangkan nikmatnya. Manusia diajari mengolah pakaian supaya jangan kepanasan. Allah Ta'ala menampakkan nikmatnya lagi bahwa dia mengajari manusia mengolah pakaian anti peluru untuk dibawa perang. Ini adalah anugerah Allah kepada manusia sehingga mereka bisa membuat pakaian-pakaian seperti itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaian engkau itu daripada yang najis dan dari sesuatu yang membuat dosa. Sucikanlah pakaian daripada najis dan dari sesuatu yang jadi dosa. Wa thiyabaka fatahhir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu biha mautakum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian kamu itu berwarna putih. Pakailah pakaian kamu itu yang berwarna putih. Dengaran pakaian itu kopiah, baju, tapi itu pakaian. Pakailah putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, bahwasanya itu pakaian yang berwarna putih itu paling baik pakaian kamu. Paling baik pakaian kamu. Andai kata kita bernazar umpamanya atau bersumpah, aku akan memakai pakaian yang paling baik. Nah, kayak apa pakaian yang paling baik itu? Putih. Amun dipakainya pakaian yang paling larang, belum tunai lagi. Jadi putih. Karena Nabi kita mengatakan fa inna min khairi thiyabikum, putih itu pakaian yang paling baik. Wa kaffinu biha mautakum, dan kafanlah pada kain putih itu orang-orang yang mati di antara kamu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara, muttafaq alaih. Allah tidak memandang dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan sarungnya karena sombong. Gamis, tapair, ini untuk laki-laki. Gamis, tapair, limpua, buku lali, salawar, tapair, tapih, tapair, dalam keadaan perasaan sombong dalam hatinya, maka Allah pada hari kiamat tidak akan menghiraukan orang tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, rawahul Bukhari wan Nasa'i. Yang di bawah daripada dua mata kaki daripada izar, maka itu adalah neraka. Salawarkah bila tak bawah pada buku lali itu neraka ampunnya. Tapi tak bawah pada buku lali itu ampun api neraka. Gamis kah, jubah kah, ini khusus untuk laki-laki tapinya. Jadi kalau kita bersalawar, kalau kita bertapih, kalau kita bergamis itu ke atas pada buku lali walaupun sedikit. Amunnya kada sombong Pak, kan ini kalau orang tuh sombong. Nah, amunnya inya kada sombong, tapi tapihnya limpua buku lali, salawarnya limpua juga buku lali, orangnya kada sombong.
Nah, makruh hukumnya. Kenapa? Karena meniru gaya orang sombong. Meniru, mencontoh pakaian orang yang sombong. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi imamatan aw gamisan aw ridaa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana memakai pakaian baru sidin sebut namanya, baik itu surban atau gamis atau selindang. Summa yaqul, kemudian beliau membaca, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini salah satu bacaan Nabi ketika memakai pakaian baru. Dan macam-macam dalam hadis yang lain kada semacam ini bacaan yang dibaca Nabi pada waktu beliau memakai pakaian yang baru itu. Hadisun sahih rawahu wan Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa idza khala ar-rajul thawbahu, bila melepaskan seseorang akan pakaiannya, qala, maka dia membaca bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu pakaian kita melepaskan pakaian. Napa gunanya bacaan ini? Bila kita memacul salawar kah, memacul baju kah, bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya aurat kita kada kelihatan jin dan syaitan. Nah, bila kita kada bacaan itu, dilihatnya aurat kita. Rawahu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tarhibu min tashabbuhir rajul bil mar'ati wal mar'ati bir rajul bi libasin aw kalamin aw harakatin aw nahwi dzalik wa tarhibu min istimali awani dzahab wal fiddah. Nah, jadi para muhibbin sekalian rahimakumullah, memakai sutra, memakai amas, salawar, gamis nang taka bawah pada buku lali tadi dengan niat kada baik atau sombong, itu adalah dosa. Dan dosa-dosa ini hubungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita bertobat, nyaman urusannya. Tobat. Karena kalau tidak perlu minta ampun, minta halal kepada makhluk Allah yang lain. Kita suah memakai utas amas. Nah, sekarang kita berulang-ulang dan memakai bertahun-tahun memakai utas amas. Kada diusah halus lagi nih tuh, dikumpulkan bertahun-tahun itu. Tobat kepada Allah. Nah, imbah tobat kepada Allah, kita menyesal, kada hendak lagi memakai ini, kada hendak lagi kena maulang lagi. Nah, utas amasnya itu jangan disimpani, kayaknya tak pakai pulang. Menyesal itu kan lagi menyimpan nih. Nah, dijual. Jadi akan mengapa lain pada utas amas itu. Maka utas kawin gak kali jadi masalah pada menyimpan ini tuh. Jual. Bila kali dijual, tobatnya masih diragukan lagi. Kan berhenti daripada itu, menyesal maulah masih mengingun itu. Nah, kada mau. Nah, demikian pula kita berisi pakaian-pakaian yang tak bawah pada buku lali tadi, dilarang oleh Allah. Tobat kita hanya urusannya kepada Allah. Orang lain kada ada sangkut pautnya. Kita tobat kepada Allah, kada mau ulang lagi menyesal, tatak salawarnya. Nah, handapi. Jangan diliatakan. Membuktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sungguh-sungguh dalam tobat, dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.